Perseteruan panas yang terjadi antara keluarga Dodi Sudrajat dan Haji Faisal semakin hari semakin panas dan belum terlihat akan padam. Perbedaan pendapat di antara keduanya dimulai dari hak perwalian Gala, rencana pemindahan makam Vanessa, hingga tidak setujunya pihak Dodi Sudrajat terkait galang donasi untuk rumah Gala yang masih berbuntut panjang. Dan yang terakhir, Dodi Sudrajat sedianya akan melaporkan Marissa Icha selaku penggagas galang donasi rumah untuk Gala yang diduga oleh pihak Dodi Sudrajat tidak memiliki izin dari Kementerian Sosial. Dan ternyata, polemik terkait masalah galang donasi yang digagas oleh Marissa Icha menarik perhatian dari Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pujiastuti pun mempertanyakan mengapa harus ada izin terkait galang donasi rumah untuk Gala. Dalam cuitannya, Susi pun bertanya seperti berikut ini. Maaf, kenapa harus izin? Ya, pertanyaan Susi pun bersumber dari pernyataan pihak Kementerian Sosial bahwa untuk menggalang donasi dari masyarakat, ada yang boleh tidak memiliki izin dan ada yang harus memiliki izin. Dan untuk masalah seperti galang donasi rumah untuk Gala harus memiliki izin dari Kementerian Sosial. Dan jika tidak memiliki izin, rumah Gala hasil donasi terancam disita oleh negara. Undang-undang itu disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, ya. Jadi siapapun itu ketika melakukan pengumpulan atau barang, dia wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Siapa yang disebut pejabat berwenang? Nah, di dalam undang-undang di pasal 4 disebutkan, pertama, pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan atau barang adalah Menteri Kesejahteraan Sosial apabila ruang lingkup pengumpulannya itu dia wilayah negara kesatuan Indonesia, lebih dari satu provinsi, atau bahkan ketika dia melakukan PUB untuk ke luar negeri, maka dia wajib mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Kedua itu gubernur apabila dia pengumpulan sumbangan itu hanya satu wilayah provinsi. Terus kabupaten kota, kalau dia hanya kabupaten kota maka itu kewenangan wali kota atau bupati. Nah, itu dari sisi perizinan. Kemudian sebetulnya siapa sih yang boleh melakukan pengumpulan atau barang, ya? Apakah setiap orang, setiap pengumpulan boleh? Nah, masih di dalam peraturan tadi disebutkan kalau di dalam undang-undangnya bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Persyaratan organisasi yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menteri, jadi ada persyaratan lagi. Nah, kalau di Permensos 8 2021 dipertegas lagi bahwa penyaluran PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua organisasi kemasyarakatan pun bisa melaksanakan pengumpulan uang atau barang. Sudah jelas. Nah, jadi kalau melihat ke situ, pertama bahwa melakukan PUB ada izin. Yang kedua bahwa yang melaksanakan PUB itu harus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya perorangan? Ya, kalau individu gitu ya. Nah, ya kalau kita bicara tadi normatif kan tidak bisa. Nah, kalaupun misalnya ada individu yang mau melakukan PUB, maka dia tentu harus bekerja sama dengan penyelenggara PUB yang sudah berizin. Idealnya seperti itu kan, sehingga nanti yang mempertanggungjawabkan itu adalah penyelenggara, karena dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia tadi ya, dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul. Kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya. Dan waktu pengumpulan itu dibatasi 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang dilakukan Kementerian Sosial itu berjanji waktu pengumpulan 3 bulan, itu penyaluran. Nah, setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita.
rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi seperti itu. Nah, jadi dan semua itu tadi kita pantau, kita monitor. Nah, tapi ada beberapa yang sebetulnya tidak perlu berizin. Apa misalnya di dalam undang-undang pun disebutkan ketika misalnya untuk melaksanakan kewajiban agama, misalnya zakat ya. Zakat itu mau zakat fitrah, infak, zakat mal, itu nggak perlu berizin walaupun dia kemana-mana kan. Nah, atau di agama lain juga ada ya. Nah, atau misalnya dia pengumpulan uang atau barang di tempat terbatas, misalnya di masjid kan, di sekolah kan, di kantor-kantor. Nah, itu nggak perlu dalam lingkup terbatas. Tapi kalau dia sudah melibatkan masyarakat banyak, itu wajib membuat izin, harus tetap ada izin. Ada izin. Nah, terus bagaimana nanti kalau yang tidak berizin? Nah, kalau kita bicara undang-undangnya sih memang di dalam Undang-Undang 9 ya, itu juga ada sanksi pidana. Jadi bagi mereka yang menyelenggarakan, kemudian menganjurkan bahkan membantu PUB tanpa berizin, itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana dan pelanggaran. Bahkan kalau di undang-undang dikatakan itu uang atau barang yang berhasil PUB tanpa izin bisa disita oleh negara. Nah, tetapi di dalam Permensos memang kita bagi menjadi dua, ada sanksi administratif, ada pidana kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang terjadi sekarang lah ya, nah memang kami kan sedang mempelajari, bahkan kami sudah melayangkan undangan kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi. Jadi intinya kami tetap juga melakukan asas praduga tak bersalah dulu ya. Kita ingin undang yang bersangkutan, kemudian nanti kita akan coba klarifikasi penjelasan beliau seperti apa gitu kan. Nah, karena tadi kita juga tetap mendahulukan asas-asas praduga tak bersalah, apalagi yang bersangkutan juga kooperatif. Kami sudah melakukan komunikasi beberapa kali, siap menyampaikan penjelasan. Nah, makanya nanti kami juga tinggal menunggu waktu sih. Sudah kita layangkan ya ke beliau. Tapi ini sekali lagi bahwa kita bicara dari sisi regulasinya, aturan, tidak di luar itu gitu kan, karena kita tahu lah kalau di luar kan ramai banget ya. Enggak, kan lihat dari Undang-Undang 9 kan, dari peraturan pemerintah, Permensos. Nah, ketika misalnya dia sudah memenuhi unsur itu, kemudian bisa tidak berizin, nah nanti tentu ada tindakan-tindakan yang kita lakukan selanjutnya terhadap penyelenggara. Marisa Icha, selaku penggagas dari Galang Donasi Rumah untuk Gala pun mengatakan jika dirinya memang telah dihubungi oleh pihak Kementerian Sosial untuk memberikan klarifikasi terkait dengan ajakannya untuk Galang Donasi Rumah untuk Gala yang kini dananya sudah berwujud sebuah rumah. Marisa Icha selaku penggagas dari Galang Donasi Rumah untuk Gala pun mengatakan jika dirinya memang telah dihubungi oleh pihak Kementerian Sosial untuk memberikan klarifikasi terkait dengan ajakannya dalam penggalangan donasi rumah untuk Gala yang kini dananya sudah berwujud sebuah rumah. Marisa Icha mengatakan jika dirinya nanti saat bertemu dengan pejabat dari Kementerian Sosial akan membuka sejelas-jelasnya terkait aliran dana dan mutasi rekening. Selain itu, Marisa Icha mengatakan bahwa apa yang dilakukannya selama ini bukanlah merupakan tindak pidana. Panggilan dari Kemensos tanggal 3 kemarin saya dikirimkan undangan dari Kemensos. Panggilan hari Selasa jam 10 pagi di Kemensos, undangan klarifikasi. Kaitan sendiri bakal hadir? Insya Allah pasti hadir. Dari pertama kali saya ditelepon saya sudah sampaikan, Pak, insya Allah saya akan hadir. Kak, panggilan dari Kemensos ini mungkin Kak Ica sendiri mempersiapkan apa? Mempersiapkan data-data, mutasi-mutasi, dan juga aliran-aliran dana, karena kan dari rekening saya di situ waktu itu saya sempat buat rekening atas nama saya dan di dalamnya ada mamanya Mas Bibi kan. Nah, dari situ kan mereka mencurigakan pernah ada dari rekening saya ke rekening yang lain. Di situ saya mau memberitahu ada bukti transfer dari rekening pribadi yang di mana ada saya dan mamanya Mas Bibi ditransfer langsung ke rekening yayasan. Jadi yang dicurigakan dari rekening pribadi saya pindah dulu ke rekening salah satunya lagi, katanya gitu. Nah, di situ saya membuktikan bahwa
saya tidak ada pemindahan saldo ke rekening lainnya. Ya, kalau itu sih lebih lengkapnya Kemensos yang menjelaskan ya. Kalau saya kan hanya tahu, bukan hanya saya yang melakukan ini, banyak sekali orang membuat donasi. Apalagi kalau saya kan melakukan sebagai keprimanusiaan, apalagi ini sahabat saya sendiri yang dimana banyak menitipkan gala untuk saya. Dan juga artis-artis juga banyak yang berduka, banyak juga yang kena musibah dan dibuatkan donasi gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini menurut saya bukanlah tindak pidana. Jadi insya Allah saya akan jalani. Ya pastinya ya kami berharap itu tidak terjadi ya. Cuma ya kita serahkan lagi aja ke pemerintah gimana baiknya. Saya juga nggak tahu aturan yang sebenarnya seperti apa. Cuma di sini kan saya hanya melakukan yang diajarkan Pancasila ya, keprimanusiaan gitu. Ya kalau yang saya lakukan salah, saya juga nggak tahu saya benar apa salah, tapi saya sudah berusaha melakukan apa yang seharusnya gitu. Insya Allah menerima kalau memang masuk akal gitu. Tapi kan kita nggak tahu lagi ini kesalahan saya di bagian mana, saya kena pasal apakah, ya nggak tahu. Nanti ya sama-sama biar saling mengenal aja, dan kalau ternyata emang salah ya berarti edukasi juga ke masyarakat. Dan yang melakukan ini kan masyarakat, bukan hanya saya, banyak sekali gitu. Jadi kalau memang dipanggil, ya saya minta keadilan lah, dipanggil semua orang yang berbuat donasi, ya. Oke. Jika kalau Dodi Sudrajat mempertanyakan izin Marissa Icha dalam melakukan penggalangan donasi rumah untuk gala, pihak Faisal justru heran jika Dodi Sudrajat ingin melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri beberapa waktu yang lalu. Karena apa yang dilakukan oleh Marissa Icha merupakan sebuah tindakan kepedulian yang berdasarkan rasa kemanusiaan, di mana melihat sosok gala yang kini telah menjadi anak yatim piatu di saat usianya yang masih balita. Faisal pun meminta jika pihak Dodi Sudrajat untuk tidak perlu mempermasalahkan galang donasi rumah untuk gala, karena apa yang dilakukan oleh Marissa Icha salah satunya adalah untuk membuat gala bahagia dan terjamin masa depannya. Selain Faisal yang meminta tidak terlalu mempermasalahkan galang donasi rumah untuk gala, pemuka agama pun meminta agar Dodi Sudrajat juga tidak terlalu mempermasalahkan dan membesar-besarkan galang donasi yang digagas oleh Marissa Icha. Kalau itu saya memang agak bingung cara berpikirnya, karena kenapa ya orang bersedekah untuk anak yatim piatu. Saya sudah jawab beberapa kali ya, kita selaku manusia yang beragama, setiap harta kita ada harta anak yatim. Sekarang ada anak yatim piatu, tergerak hatinya, ya, ingin memberikan sedikit bagian dari yang dia berikan ini, bagian dari harta anak yatim juga, dan dia akan mendapat pahala ridha dari Allah. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul. Nah, sekarang kok dipermasalahkan? Nah, bagi saya hal itu sangat membingungkan. Padahal dari awal kan saya sampaikan. Dulu orang ada mau memberi kepada saya, baik bos saya, baik langganan saya, atau ya orang-orang yang belanja ke saya, minta nomor rekening saya, karena saya nggak mau memberi. Kenapa? Karena saya takut nanti fitnah bertebaran. Saya terima cuma 2 juta, ternyata nanti diberita 20 juta. Sehingga waktu itu timbul ide dari kawan almarhum, teman sahabat almarhum, untuk membuat rekening. Nah, setelah dibuat rekening, akhirnya duit tentu bisa masuk ke satu saluran. Kalau keluar tentu di satu saluran. Sehingga saya tidak kena fitnah. Itu tujuan dulu dari awal. Kemudian meningkat menjadi pembelian rumah. Nah, tidak ada permasalahan di situ. Kan tujuan saya kan baik, itu ya, tujuan saya baik. Takutnya duit ini keberseliweran nanti. Jadi takut juga saya ke rekening saya, kan takut juga saya, berarti kan bisa disimpulkan di situ kan. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul dan sekarang sudah dibelikan rumah. Kok rumahnya dipermasalahkan? Ini masyarakat loh, yang netizen loh yang memberikan, tergerak hatinya, tidak ada paksaan. Syukurlah, ikhlas. Seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan.
Pak Haji. Ya, tadi kami udah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Nah, jadi kaitannya dengan adanya niat baik orang-orang untuk membantu daripada Galaskai, menurut saya nggak perlulah diselesaikan secara laporan atau secara hukum ya. Dicoba dalam bentuk silaturahim terlebih dahulu, sebagaimana para pihak-pihak ya seperti halnya Pak Haji Faisal, apabila beliau memiliki daripada kuasa hukum, coba bersurat dengan baik, jalin komunikasi dengan baik dengan Kementerian Sosial agar prosedurnya bagaimana ke depannya gitu kan. Nah, kemudian di sini yang namanya laporan ada legal standingnya gitu. Legal standing adalah kapasitas seseorang untuk menggugat ataupun melaporkan seseorang ya. Jadi apabila tidak sesuai legal standingnya, maka laporan harus ditolak. Siapakah legal standing dalam hal urusan daripada penggalangan dana ini? Jika memang ada yang dirugikan, ya salah satunya adalah orang yang memberikan bantuan gitu. Tapi sejauh daripada orang-orang tersebut yang memberikan bantuan itu sah-sah saja, artinya tidak ada permasalahan, maka tidak perlu adanya laporan.